Taiwan sama seperti negara lainnya di Asia, tetapi ada gunung kulit kerang, dan Taiwan sebuah pulau kecil yang menarik. Kotanya, Taipei, adalah kota metropolitan, dihuni oleh berjuta-juta orang dengan hutan lebat yang spektakuler. Berjarak 20 km, pantai timur pulau ini memiliki gunung setinggi 3.000 meter dan ngarai yang menakjubkan. Di antara hamparan sawah dengan pemandangan laut, terdapat tradisi Cina yang bisa dilihat di mana-mana. Orang-orang di sini adalah bagian dari budaya yang berusia ribuan tahun, dengan pemujaan leluhur, meramal, dan ritual keagamaan. Bagian selatan pulau memiliki iklim yang lebih hangat, rata-rata hampir 25 derajat Celcius sepanjang tahun. Wilayah di sekitar Taman Nasional Kenting menarik banyak pengunjung. Beberapa kilometer dari Taman Nasional ini terdapat pantai yang indah. Di sini penduduk setempat tinggal dekat dengan laut, memanen garam laut, dan menangkap ikan dan tiram. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengunjungi pasar malam Taiwan, pastikan untuk mencoba telur dadar tiram yang sederhana ini, yang menarik wisatawan dari seluruh dunia, untuk merasakan hidangan klasik Taiwan ini. Bahan bintang dalam telur dadar tiram ini tentu saja tiram yang montok. Mereka tidak hanya gurih dan lezat tetapi juga kaya nutrisi, yang membuatnya menjadi bahan populer dalam semua jenis masakan Taiwan. Air yang tenang dan sunyi ini adalah Laguna Chigu, yang dikelilingi oleh gundukan pasir, adalah laut dalam terbesar di Taiwan. Laguna Chigu terdiri dari air semi asin dengan ekosistem yang kaya akan plankton. Di sini peternak mendirikan rak untuk membudidayakan tiram. Meskipun namanya budidaya tiram, tetapi sebagian larva tiram lahir di alam liar. Anda hanya perlu menggantung cangkang kosong di laut, dan larva akan menempel pada cangkang yang menjadikannya rumah selama sisa hidup mereka. Tiram memakan mikroalga dan nutrisi lain di air laut, dan dibutuhkan waktu sekitar 1 tahun agar tumbuh menjadi tiram yang dapat dijual di pasar. Karena bentuk cangkang tiram yang tidak beraturan, peternak tidak dapat mengandalkan mesin untuk mengupasnya. Proses ini harus dilakukan dengan tangan. Cangkang tiram dapat digunakan kembali beberapa kali, dan mereka biasanya memilih cangkang yang besar dan utuh, kemudian memproses cangkang sebelum menggantungnya kembali di rak. Cangkang kosong yang didaur ulang diikat dengan tali, kemudian diturunkan kembali ke laut. Budidaya tiram Taiwan memiliki sejarah panjang lebih dari 300 tahun, dan terus mendukung mata pencaharian penduduk setempat yang bekerja keras. Butuh proses yang rumit dan sulit untuk membawa tiram dari tempat pembudidayaan ke meja makan. Semua upaya ini untuk menghasilkan makanan lezat yang menggugah selera, dan telah menopang industri akuakultur Taiwan. Taiwan terletak di lepas pantai Cina di barat Pasifik. Pulau ini memiliki panjang sekitar 400 km dan lebar 145 km, sedikit lebih kecil dibanding Belanda. Laut telah membentuk negara ini, dengan garis pantai sepanjang 1.500 km. Dewi Laut Mazu sangat dihormati di sini. Di kota Tainan, patung Dewi Pelindung Laut setinggi 16 meter, berdiri persis di mulut pelabuhan. Dan faktanya, banyak kapal yang mendapat kesulitan telah diselamatkan secara ajaib oleh Mazu. Di Taiwan, ratusan kuil didedikasikan seluruhnya atau sebagian untuk Dewi Laut tersebut. Banyak kuil di sini terdapat perahu suci, yang dikenal sebagai perahu raja. Perahu ini dipercaya dapat mengusir roh jahat, dan sebuah perahu raja baru saja diselesaikan di sini, di pinggiran kota Tainan. Lin Liangtai adalah salah satu pembuat kapal terakhir di negara ini, yang masih membuat kapal-kapal ini. Kliennya bisa dikatakan, adalah Dewi Mazu, dan butuh waktu sebulan untuk membangun perahu ini. Sang Dewi memutuskan segalanya dari ukuran, tampilan, dan bahkan berapa lama proses pengerjaannya. Hari ini perahu diserahkan dan diperiksa oleh kepala kuil,
dan setelah selesai akan disimpan di kuil selama 1 tahun dan kemudian dibakar. Di kuil Xiantian di Dongxi, salah satu dari beberapa festival Wang Ye, akan berlangsung di sini dalam 2 hari. Pada acara puncaknya, perahu akan dibakar untuk dipersembahkan kepada Dewi Laut. Wilayah timur Taiwan, terkenal dengan tebing pantainya yang curam, Jalan Raya Suhua dianggap sebagai salah satu jalan pesisir paling spektakuler di dunia. Jalan sepanjang 118 km, dengan jembatan lengkung San Siantai yang tampak seperti naga laut. Menyeberanginya memerlukan usaha, tetapi dikatakan membawa keberuntungan. Pantai timur ini juga merupakan rumah bagi mata air panas Taiwan yang terkenal, dan ada lebih dari 100 mata air panas di pulau itu. Udaranya yang hangat, dengan bau belerang yang menyengat, telah menarik perhatian penggemar pemandian air panas sejak abad ke-19. Di sebuah sudut jalan di Hualien, ada tempat menyewa kamar mandi per jam dengan kurang 1,5 meter persegi. Airnya bukan berasal dari mata air, tetapi berasal dari keran, dan suhunya dapat diatur. Bagian penting dari bisnis ini adalah penemuan zat aditifnya untuk mandi, yang memberikan aroma mata air panas, dan tidak semua orang menyukainya. Anda dapat menambahkan lebih banyak atau menguranginya, dan setelah mandi, para tamu diharapkan dengan cepat memasukkan uangnya ke kotak uang. Lukang adalah sebuah perkotaan di barat laut Kabupaten Changhua. Kota praja ini terletak di pantai barat Taiwan. Lukang adalah pelabuhan laut yang penting pada abad ke-18 dan ke-19, dan merupakan kota tertua di Taiwan. Pada bulan Maret 2012, kota ini dinobatkan sebagai salah satu dari 10 kota wisata kecil terbaik oleh Biro Pariwisata Taiwan. Dengan ganggang sempit, rumah-rumah bersejarah, dan lebih dari 200 kuil di kota. Salah satunya adalah kuil Tianho yang terletak di tengah kota dan didedikasikan untuk Dewi Laut, Mazu. Dan mereka berdoa semoga Dewi Mazu dapat memberikan tangkapan yang bagus dan panen tiram yang melimpah. Di pantai barat, banyak penduduk desa yang mencari nafkah dengan budidaya tiram. Di sini, hampir setiap rumah tangga terlibat dalam bisnis kerang. Seluruh keluarga mengurus daur ulang cangkang kosong. Mereka membersihkannya, membuat lubang di dalamnya, dan mengikatnya pada tali. Setelah 18 bulan, mereka mengumpulkan tiram yang siap dipanen. Tiram yang berasal dari Fang Yuan dianggap sangat enak. Di sini pasang surutnya kuat, dan tiram tidak selalu terendam air sehingga tiram tidak terlalu terasa amis dan lebih ringan. Di desa Fang Yuan, bisnis tiram berkembang dengan pesat. Para wanita di sini adalah pengumpul tiram tercepat di negara ini. Mereka telah berpartisipasi dalam beberapa kejuaraan mengupas tiram dan selalu meraih juara pertama. Bahkan mereka telah berpartisipasi dalam kompetisi di televisi. Dan ada banyak kompetisi lainnya di tempat ini. Wanita tercepat bisa menyelesaikan 5 kg tiram segar, atau lebih dalam sehari. Banyak orang datang ke desa ini untuk menikmati telur dadar tiram, yang merupakan salah satu hidangan khas Taiwan. Segenggam tiram segar yang digoreng dengan tepung beras, telur, dan rempah-rempah. Di Taiwan, telur dadar tiram dimakan untuk sarapan, makan siang, atau makan malam. Telur dadar tiram dipercaya telah membantu kesehatan dan memberi panjang umur. Anda bisa mendapatkan telur dadar tiram di hampir setiap sudut jalan di Taiwan. Selain itu, tiram goreng dan sup tiram sangat populer. Ujung selatan Taiwan terkenal dengan pesisir bebatuan karangnya dan penginapan tepi laut. Di pantai berpasir paling indah di pulau ini, Taman Nasional Kenting yang berada di dekatnya adalah taman paling terkenal di negara ini. Perayaan Wang Ye, agama rakyat Fujian dan Taiwan, yang dianggap sebagai dari kepercayaan Tao, adalah perayaan keagamaan besar yang berlangsung di berbagai bagian Taiwan, sebagian besar di selatan.
Mereka umumnya melibatkan prosesi dewa di seluruh wilayah, untuk menangkal penyakit yang mematikan dan kehadiran roh jahat, sambil memberikan berkah dengan nasib baik bagi penduduk di wilayah tertentu. Salah satu festival Wangye terbesar di Taiwan berlangsung di kuil Donglong, yang terletak di kota Donggang, Kabupaten Pingtung, yang dirayakan setiap 3 tahun sekali. Perayaan dimulai pada pagi hari. Sebuah perahu kayu akan diproses di daerah tersebut dan dibakar di pantai. Sebuah kuil yang didedikasikan untuk Wangye biasanya disebut Dai Tian Fu, atau istana yang mewakili surga. Mereka berkomunikasi melalui kursi kecil ini, digerakkan oleh tangan dewa, menulis kehendak mereka di atas abu. Setiap detail proses ditentukan oleh dewa, termasuk siapa yang akan membantu memasang tiang dan layar, siapakah yang akan menarik perahu, dan yang terpenting, siapa yang diizinkan untuk menyalakannya adalah merupakan keputusan ilahi. Tainan adalah kota tertua di Taiwan, dibangun oleh Belanda pada tahun 1624 sebagai pelabuhan perdagangan, kemudian menjadi ibu kota negara. Tetapi setelah sekitar 40 tahun, setelah Belanda hengkang, Cina kemudian menguasai pulau itu selama lebih dari 2 abad. Saat ini, hanya sedikit peninggalan yang tersisa dari para penguasa kolonial Eropa itu. Sebuah museum sejarah penting kini berdiri di lokasi bekas pos terdepan Belanda, Fort Provintia, dan di luar Tainan terdapat Taman Hutan Lahan Basah Aogu, kawasan hutan lindung yang luas, dengan lebih dari 200 spesies burung hidup di sini, termasuk beberapa yang cukup langka. Udang di daerah pemukiman Taoyuan terasa manis, seperti kacang goreng. Udang dibawa dari satu tangki ke tangki lainnya dengan ember ditambah udang yang sudah ada sekitar 40 tahun. Di Taiwan, tempat ini adalah salah satu tempat hiburan favorit. Memancing udang disukai semua orang, dari orang muda, tua, wanita dan pria, semua orang menyukainya. Memancing udang selama 2 jam di kolam Zan berharga Rp380.000. Tempat pemancingan ini memberikan umpan dasar secara gratis, dan menjual umpan rasa babi. "15 menit lagi sebelum prosesi festival besar Wangye dimulai, tiang dan layar harus diturunkan agar perahu bisa lewat di bawah kabel listrik. Kemudian jangkar kapal yang berbobot 7 ton diangkat, dan perahu siap memulai perjalanannya. Perjalanan tersebut memakan waktu sekitar 1 jam hingga semua roh jahat dan setan dari desa dilumpuhkan, dan akan dibakar dengan perahu. Tiba di tepi pantai, perahu itu diletakkan di atas tumpukan uang kertas yang terbuat dari bambu kasar. Sekitar 1 ton petasan berikut semua uang kertas itu, benar-benar memeriahkan acara tersebut, dan beberapa ribu orang menyaksikan acara utama festival Wangye di Dongxi, membawa Anda ke lautan api yang diyakini bahwa semua kejahatan telah terbakar habis. Dongxi sekarang bersih dan murni. Jadi apa pendapat Anda tentang kehidupan di Taiwan ini? Beritahu kami di komentar di bawah. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.